Halo teman-teman, di sini nama saya Krisna William Pradana. Saya akan menjabarkan dan menjelaskan tentang jurnal umum kami. Kami di sini telah mewawancarai Pak Subali selaku ketua dari Jasa Cat Pak Subali. Di sini teman-teman kami menjabarkannya dari awal jurnal umum sampai neraca lajur. Jadi mari kita mulai penjelasannya tentang jurnal umumnya. Di soal yang tanggal pertama, pada tanggal 1 Oktober, perlengkapan ijazah sebesar 550.000, peralatan 150 dan uang tunai sebesar 300.000. Nah, di sini jurnalnya seperti biasa, perlengkapan, peralatan dan kas masuk di debit, sementara modalnya masuk di kredit. Jumlah modalnya itu tergantung oleh ketiga akun yang disebutkan di atas. Lalu, yang tanggal 2 Oktober, membeli cat sebesar 90.000, thinner 25.000, dan varnish sebesar 50.000. Di sini sudah jelas mereka masuk ke akun perlengkapan. Jadi sebesar 165.000 dibayar tunai dengan kas. Lanjut ke tanggal 4. Di sini menyelesaikan pekerjaan dengan nominal 500.000, tetapi diterima tunai 300.000, sisanya akan menyusul. Berarti jurnalnya itu ada di kas debit 300.000, piutang usaha 200.000, pendapatan 500.000. Di sini penjelasannya, kita memang menghasilkan uang 500.000, tetapi kita mendapatkan uang tunai sebesar 300.000. Jadi orang lain masih memiliki tanggungan ke kita sebesar 200.000. Lanjut ke tanggal 5. Di sini Pak Subali membayar gaji karyawannya sebesar 150.000. Oh ya teman-teman, beban gaji maupun beban perlengkapan maupun beban lain-lain adalah suatu tanggungan atau pengurangan kas yang pada biasanya masuk ke akun nomor 5. Jadi beban itu masuk ke akun nomor 5. Di sini bisa dilihat beban gajinya 150 dan kasnya 150 ya, di kredit kasnya. Lanjut ke tanggal 9. Pak Subali mendapatkan pekerjaan atau menyelesaikan sebesar 800.000 secara tunai. Nah, di sini Pak Bali mendapatkan seluruh hasilnya secara tunai. Jadi kita mengisi langsung 800.000. Lalu tanggal 11 menerima kurang pembayaran atas tanggal 4. Jadi di sini orang lain yang mempunyai tanggungan ke kita membayar kita atau melunasi sebesar 200.000. Untuk tanggal 15 Pak Bali membeli spray gun. Di sini bisa dikatakan spray gun ini peralatan ya, karena bentuknya tetap aset tetap. Seharga 250.000, tetapi kredit. Nah, yang dimaksud sini kredit, kita mendapatkan barangnya dulu tetapi membayarnya di kemudian hari. Jadi jurnalnya peralatannya 250.000 di debit, utang usahanya 250 di kredit. Untuk di tanggal 18, Pak Subali menyelesaikan pekerjaan secara tunai sebesar 200.000. Nah, di sini kita menulisnya kas dan pendapatan ya, semuanya utuh karena tidak ada piutang. Pada tanggal 21, Pak Subali mengambil uang 350.000 untuk kebutuhan pribadi. Nah, di sini kawan-kawan yang perlu diperhatikan, kebutuhan pribadi itu masuk ke modal atau prive. Itu kadang-kadang masuk di akun nomor 3. Nah, di sini privenya 350 dan kasnya 350 di kredit. Lalu tanggal 25, utang usaha 250.000 dan kas 250.000 dari soal membayar hutang pada tanggal 15. Jadi melunasi hutangnya. Pada tanggal 26 menyelesaikan pekerjaan senilai 100.000. Jadi kita mendapatkan pendapatan sebesar 100.000 secara tunai. Di sini tanggal 30 membayar biaya listrik. Nah, yang tadi kawan-kawan berkaitan dengan beban, karena kita pasti di suatu perusahaan jasa maupun dagang pasti ada yang namanya beban, karena beban itu memang perlu di bisnis karena pengeluaran itu memang perlu. Jadi ada orang bilang we give we take, jadi harus banding, harus balance. Di sini beban listriknya 200.000, kasnya 200.000. Dengan kita sum semua debit dan kredit, totalnya di jurnal umum 5.515.000 sama di sini. Jadi sekian kawan-kawan pembahasan untuk jurnal umumnya, kita bisa melanjutkannya ke teman kita. Terima kasih. Wabarakatuh.
Jadi di sini saya akan menjelaskan buku besar tentang studi kasus jasa cat Pak Subali pada periode 30 Oktober tahun 2021. Jadi yang pertama ada nama akun kas dengan nomor akun 11. Jadi pada tanggal 1 Oktober kasnya bertambah sebesar 300.000 sehingga saldo kas sebesar 300.000. 2 Oktober kas berkurang untuk pembelian peralatan secara tunai sebesar 165.000 sehingga saldo kasnya sebesar 135.000. Jadi saldo debitnya 300 dikurangi kreditnya 165, jadi saldo menjadi 135.000. Kemudian tanggal 4 Oktober kas bertambah sebesar 300.000 sehingga saldo kas menjadi 435.000. Lalu tanggal 5 Oktober kasnya berkurang untuk pembayaran beban gaji sebesar 150.000 sehingga saldo kas menjadi 285.000. Lalu di tanggal 9 Oktober kasnya bertambah sebesar 800.000 sehingga saldo kasnya menjadi 1.085.000. Di tanggal 11 Oktober kasnya bertambah sebesar 200.000 sehingga saldo kas menjadi 1.285.000. Jadi 1.085.000 ditambah debitnya 200, saldonya menjadi 1.285.000. Pada tanggal 18 Oktober, kas bertambah sebesar 200.000 sehingga saldo kasnya menjadi 1.485.000. Jadi 1.285.000 ditambah debitnya 200, maka saldonya menjadi 1.485.000. Di tanggal 21 Oktober, kas berkurang sebesar 350 sehingga saldo kasnya menjadi 1.135.000. Jadi 1.485.000 ini dikurangi kreditnya 350, maka saldonya menjadi 1.135.000. Di tanggal 25 Oktober, kas berkurang untuk pembayaran hutang. Nah, hutang ini adalah hutang usaha sebesar 250.000 sehingga saldo kas menjadi 885.000. Pada tanggal 26 Oktober, kas berkurang sebesar 100.000 sehingga saldonya menjadi 785.000. Jadi 885.000 dikurangi kreditnya 100.000, maka saldonya menjadi 785.000. Pada tanggal 30 Oktober, kasnya berkurang karena pembayaran beban listrik sebesar 200.000 sehingga saldonya menjadi 585.000. Di sini ada nama piutang dengan nomor akun 12. Di sini transaksinya hanya sekali, yaitu pada tanggal 11 Oktober, piutangnya bertambah sebesar 200.000 sehingga saldonya menjadi 200.000. Lalu ada nama akun perlengkapan dengan nomor akun 13. Pada tanggal 1 Oktober, saldo perlengkapan per 1 Oktober 2021 ini sebesar 550.000. Kemudian pada tanggal 2 Oktober, perlengkapan ini bertambah karena pembelian secara tunai sebesar 165.000 sehingga saldo menjadi 715. Lalu ada nama akun peralatan dengan nomor akun 14. Pada tanggal 1 Oktober, saldo peralatan per 1 Oktober 2021 sebesar 1.500.000 sehingga saldo menjadi 1.500.000. Pada tanggal 15 Oktober, peralatannya bertambah karena pembelian secara utang yaitu 250.000 sehingga saldonya menjadi 1.750.000. Kemudian ada nama akun hutang usaha dengan nomor akun 21.
Pada tanggal 15 Oktober, hutang usaha karena pembelian peralatan sebesar 250.000 sehingga saldonya menjadi 250.000. Pada tanggal 25 Oktober ini, hutang usahanya berkurang karena pelunasan hutang sebesar 250 sehingga saldonya menjadi 0. Lalu ada modal usaha dengan nomor akun 31. Tanggal 1 Oktober, modal usaha bertambah berasal dari perlengkapan sebesar 550.000, perlengkapannya 1.500.000, dan kasnya 300.000. Nama akun Prive dengan nomor akun 32. Pada tanggal 21 Oktober, Prive-nya bertambah 350 sehingga saldonya menjadi 350. Lalu ada pendapatan usaha dengan nomor akun 41. Pada tanggal 4 Oktober, pendapatan usaha ini bertambah 500.000 sehingga saldo menjadi 500.000. Lalu pada tanggal 9 Oktober, pendapatan usaha ini bertambah 800.000 sehingga saldonya menjadi 1.300.000. Pada tanggal 18 Oktober, pendapatan usaha ini bertambah 200.000 sehingga saldonya menjadi 1.500.000. Lalu pada tanggal 26 Oktober, pendapatan usaha ini bertambah 100.000 sehingga saldonya menjadi 1.600.000. Kemudian ada beban gaji dengan nomor akun 51. Di tanggal 5 Oktober ini beban gajinya bertambah 150.000 sehingga saldonya menjadi 150.000. Dan beban listriknya pada tanggal 30 Oktober, beban listrik bertambah 200.000 sehingga saldo menjadi 200.000. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo pada toko cat Bapak Subali periode 31 Oktober 2021. Yang pertama, nomor akun 11, yaitu kas. Di sini terdapat debit sebesar Rp585.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun kas, yaitu saldo debit terakhir sebesar Rp585.000. Yang kedua, nomor akun 12, yaitu piutang usaha. Di sini terdapat debit sebesar Rp200.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun piutang usaha. Uraian atau keterangan pendapatan jasa yaitu saldo debitnya sebesar Rp200.000. Kemudian yang ketiga, nomor akun 13, yaitu perlengkapan. Di sini terdapat debit sebesar Rp715.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun perlengkapan, yaitu pada uraian atau kegiatan pembelian perlengkapan. Saldo debitnya sebesar Rp715. Selanjutnya nomor akun 14, yaitu peralatan. Di sini terdapat debit sebesar Rp1.750.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun peralatan, yaitu uraian atau kegiatan pembelian peralatan. Saldo debitnya sebesar Rp1.750.000. Selanjutnya, nomor akun 21, yaitu hutang usaha. Di sini terdapat kredit sebesar Rp0. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun utang usaha, yaitu pada saldo kredit terakhirnya sebesar Rp0. Selanjutnya, nomor akun 31, yaitu modal usaha. Di sini terdapat kredit sebesar Rp2.350.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun modal, di mana saldo kreditnya sebesar Rp2.350.000. Kemudian, nomor akun 32, yaitu Prive. Di sini terdapat debit sebesar Rp350.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun Prive, yaitu pada uraian atau kegiatan pengambilan Prive, di mana saldo debitnya sebesar Rp350.000. Selanjutnya, nomor akun 41, yaitu pendapatan usaha. Di sini terdapat kredit sebesar Rp1.600.000.
Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun pendapatan usaha, di mana saldo kreditnya yaitu sebesar Rp1.600.000. Selanjutnya, nomor akun 51, yaitu beban gaji. Di sini terdapat debit sebesar Rp150.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun beban gaji, di mana saldo debit terakhirnya sebesar Rp150.000. Selanjutnya, nomor akun 52, yaitu beban listrik. Di sini terdapat debit sebesar Rp200.000. Ini diperoleh dari buku besar pada tabel akun beban listrik, di mana saldo debit terakhirnya sebesar Rp200.000. Setelah itu, debit dan kredit kita jumlahkan. Debit dihitung jumlah semuanya totalnya yaitu Rp3.950.000. Dan kreditnya juga dihitung jumlah semuanya yaitu sebesar Rp3.950.000. Di sini debit dan kredit harus balance. Jika tidak balance, barangkali ada salah memasukkan pada debit dan kreditnya. Riko Grafiari Chandra. Selanjutnya saya akan bahas neraca rajur pada kolom neraca saldo disesuaikan. Pada neraca saldo disesuaikan, ini kita menjumlahkan antara kolom neraca saldo penyelesaian. Jika pada kolom neraca saldo dan penyelesaian ada yang debit dan kredit, maka cara menghitungnya dengan cara mengurangi, dan jika pada kolom neraca saldo dan penyelesaian sama-sama debit atau sama-sama kredit, maka cara menghitung dengan cara menambah. Baik saja yang pertama di sini akun kas hanya ada pada kolom neraca saldo saja, maka kita tidak perlu menambah atau mengurangi. Jadi langsung saja Rp585 kita tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan. Pada bagian selanjutnya, akun piutang di sini tertulis pada kolom neraca saldo Rp200.000, debit tetap sama tidak diubah, sama Rp200.000 di debit. Di debit kolom neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, akun pelengkapan pada kolom neraca saldo disesuaikan tertulis pada debit Rp300.000, hasil Rp300.000 dari hasil pengurangan Rp715.000 dikurang Rp415.000. Di sini ada yang kredit, maka cara menghitungnya yaitu dengan cara dikurangi seperti saya katakan tadi. Pada bagian selanjutnya ada akun pelaratan sebesar Rp1.750.000 karena akun pelaratan hanya ada pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp1.750.000 di debit. Selanjutnya akun akumulasi penyusutan pelaratan. Karena akun ini hanya ada pada kolom penyusutan saja, maka kita bisa langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp275.000 di kredit. Selanjutnya ada akun modal usaha. Karena akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung saja tulis pada kolom saldo disesuaikan sebesar Rp2.350.000 di kredit. Selanjutnya ada akun pref. Karena akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp350.000 di debit. Selanjutnya ada akun pendapatan usaha. Karena akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp1.600.000 di kredit. Selanjutnya ada akun beban gaji. Karena akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp150.000 di debit. Selanjutnya ada akun beban gaji. Karena akun ini hanya ada pada kolom neraca saldo, maka kita langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp200.000 di debit. Selanjutnya, akun beban pelengkapan. Karena akun ini hanya ada pada kolom penyelesaian saja, maka kita bisa langsung tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebesar Rp275.000 di debit. Baik, langkah yang terakhir yaitu kita menjumlahkan kolom debit dan menjumlahkan kolom kredit. Di sini jumlah dari kolom neraca saldo disesuaikan di debit sebesar Rp4.225.000 dan pada kolom kredit sebesar di debit sebesar Rp4.200.000
Rp25.000. Sudah sama ya. Maka hal ini menandakan perhitungan penjumlahan sudah benar ataupun sudah sama. Nah, kolom neraca saldo disesuaikan sudah terselesaikan. Sekarang tinggal kolom perhitungan laba atau rugi dan kolom neraca. Yang termasuk dalam kolom laba rugi berikut yaitu akun pendapatan usaha, akun beban gaji, akun beban listrik, akun beban perlengkapan, dan akun beban penyusutan peralatan. Cara mengerjakan kolom perhitungan laba ini kita mengambil dari kolom neraca saldo yang sudah disesuaikan. Baik dalam kolom laba rugi di kredit akun pendapatan usaha sebesar Rp1.600.000. Dalam kolom laba rugi di debit akun beban gaji sebesar Rp150.000. Dalam kolom laba rugi di debit akun beban listrik sebesar Rp200.000. Dalam kolom laba rugi di debit, akun beban perlengkapan sebesar Rp415.000. Dalam kolom laba rugi di debit, akun beban penyusutan peralatan sebesar Rp275.000. Dan kita jumlahkan keseluruhan dari debit adalah sebesar Rp1.040.000 dan pada kredit Rp1.600.000. Nah, di sini terlihat bahwa lebih besar akun pendapatan daripada akun beban. Maka dapat ditulis bahwa terjadi pada perusahaan jasa ini, perusahaan cat Subali. Selanjutnya kita pada kolom neraca. Pada kolom neraca, dari kolom neraca ini meliputi kewajiban dan harta. Yaitu termasuk akun kas, akun piutang, akun perlengkapan, akun peralatan, akun akumulasi peralatan, dan akun modal usaha. Cara mengerjakannya sama dengan kolom perhitungan laba rugi tadi dengan cara mengambil dari kolom neraca saldo disesuaikan. Baik, yang pertama ada akun kas. Pada kolom neraca debit sebesar Rp585.000. Ada akun piutang pada kolom neraca debit sebesar Rp200.000. Ada akun perlengkapan pada kolom neraca debit sebesar Rp300.000. Ada akun peralatan pada kolom neraca debit sebesar Rp1.750.000. Ada akun akumulasi peralatan pada kolom neraca kredit sebesar Rp275.000. Ada akun modal usaha pada kolom neraca debit sebesar Rp2.350.000 dan kita jumlahkan di debit sebesar Rp3.185.000 dan di kredit Rp2.625.000. Nah, di sini terlihat lebih besar total harta daripada total kewajiban. Setelah itu, di kolom laba rugi di kredit dikurang kolom laba rugi debit sehingga hasilnya Rp560.000 dan kita juga kurangi kolom neraca di debit dan kolom neraca di kredit sebesar Rp560.000. Maka kesimpulan rugi bersih dari perusahaan cat Bapak Subali sebesar Rp560.000 dan total kolom laba rugi di debit kredit yaitu Rp3.185.000. Kita lihat kolom laba rugi udah sama atau sudah balance. Dan kita total juga dari jumlah debit kredit pada kolom neraca dan kita lihat di kolom debit kredit sudah sama. Oke, yang terakhir adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini digunakan untuk menutup akun-akun nominal dan akun pembangkit modal pada akhir periode. Tahap pertama adalah menutup akun pendapatan. Akun pendapatan yang tadi berada di neraca lajur dipindah di debit. Kemudian di kredit ini adalah akun ikhtisar laba rugi sejumlah nominal pendapatan jasa. Kemudian yang kedua adalah menutup beban, akun beban. Beban-bebannya adalah beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, dan beban penyusutan peralatan. Karena ingin menutup akun beban, maka ini diletakkan di kredit. Dan di debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi jumlahnya adalah total dari beban-beban ini yaitu Rp1.040.000. Yang ketiga adalah memindahkan akun laba perusahaan ke modal. Karena perusahaan jasa cat Pak Subali laba,
maka kan modalnya bertambah dan diletakkan lagi di kredit. Sedangkan debitnya adalah di akun Ikhtisar Laba Rugi. Dan yang terakhir adalah prefer. Akun prefer mengurangi modal. Karena modalnya berkurang, maka posisi modal berada di debit. Dan di kredit adalah akun prefer. Dan bisa dilihat ini jurnal penutupnya sudah balance. Sekian dari kelompok kami.